Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Enggarti Novebriani dengan NIM 122111366 dalam mata kuliah Aplikasi Komputer Ekonomi. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan dan membahas soal UTS melalui aplikasi POMKM. Langsung saja pada soal pertama, yaitu seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah disajikan data seperti ini, yaitu ada 5 dosen, ada Prof. Sarjoko, Prof. Panji, Prof. Tini, Prof. Tarmizi, dan juga Prof. Sambudi. Kemudian kelima dosen ini mengampu 4 mata kuliah, yaitu pengantar bisnis, riset keuangan, teori ekonomi, dan juga pasar modal. Prof. Sarjoko mengampu mata kuliah pengantar bisnis sebesar 90, riset keuangan 90, teori ekonomi 75, pasar modal 80. Kemudian Prof. Panji pengantar bisnis 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 80, pasar modal 95. Prof. Tini, pengantar bisnis 90, riset keuangan 80, teori ekonomi 80, dan pasar modal 80. Prof. Tarmizi, pengantar bisnis 80, riset keuangan 70, teori ekonomi 95, dan pasar modal 75. Kemudian Prof. Sambudi, pengantar bisnis 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 70, dan pasar modal 80. Nah, dari data tersebut, pada tabel di atas, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Karena dari pertanyaannya adalah penugasan, maka nanti kita akan menggunakan modul assignment ya. Langsung saja pada langkah penyelesaiannya, yaitu pertama-tama kita membuka aplikasi POMKM terlebih dahulu. Dari menu utama ini, kemudian kita klik modul, kita pilih assignment, di file kita klik new, maka akan muncul tampilan baru seperti ini, di mana titel sendiri kita harus ganti dengan universitas. Untuk number of job sendiri tadi terdapat 5 dosen, jadi di sini kita ganti dengan 5. Kemudian untuk number of mission, karena tadi yang diampu hanya 4 mata kuliah, jadi di sini kita juga milih 4 mata kuliah. Kemudian untuk objektifnya kita menggunakan minimize, from name-nya kita pilih job 1, 2, dan 3, kemudian kita klik OK. Nah, dari data baru ini, kita harus menggantinya sesuai dengan yang ada di soal. Untuk job 1 ini, dan seterusnya ini kita ganti dengan nama Prof tadi. Prof yang pertama yaitu Prof Sarjoko. Kemudian Prof Panji. Kemudian Prof Tini. Prof Tarmizi. Dan yang terakhir adalah Prof Sambudi. Untuk mesin 1, 2, 3, dan 4 ini kita juga harus menggantinya dengan mata kuliah, yaitu ada pengantar bisnis, kemudian riset keuangan, kemudian teori ekonomi, dan yang terakhir adalah pasar modal. Untuk data ini nanti juga yang tadi sesuai dengan yang ada di soal.
Nah, jika datanya sudah lengkap dan sudah sesuai dengan yang ada di soal, maka langkah selanjutnya adalah kita klik Solve untuk menganalisis langkah pemecahan masalahnya. Di mana dalam menu ini nanti terdapat 3 tampilan pemecahan masalah. Untuk tampilan yang pertama adalah assignment result, yang mana assignment result sendiri menunjukkan bahwa penugasan yang sesuai dengan yang diberikan kepada karyawan dengan biaya terendah pada masing-masing pekerjaan. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Profesor Sarjoko dengan penugasan mata kuliah pasar modal sebesar 80, kemudian Prof. Panji dengan penugasan mata kuliah pengantar bisnis dengan nilai sebesar 75, kemudian Prof. Tini Sain 1, kemudian Prof. Tarmizi dengan penugasan mata kuliah riset keuangan nilainya sebesar 70, dan yang terakhir Prof. Sambudi dengan penugasan mata kuliah teori ekonomi nilainya sebesar 70. Dengan optimal solution value-nya sebesar 295. Kemudian yang tampilan yang kedua adalah marginal cost. Nah, dalam marginal cost ini menunjukkan penugasan atau pemberian pekerjaan tidak sesuai dengan penugasan assignment list, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan, yang mana Prof. Sarjoko, jika Prof. Sarjoko melakukan penugasan di pengantar bisnis, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 10. Kemudian, jika penugasannya ke mata kuliah riset keuangan, maka akan mengeluarkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh universitas adalah sebesar 10. Kemudian Prof. Panji, jika penugasannya mata kuliah riset keuangan, maka akan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan universitas sebesar 20. Jika penugasannya ke teori ekonomi, maka akan ada biaya tambahan 10 dan pasar modal 20. Kemudian Prof. Tini, jika melakukan penugasan pada mata kuliah pengantar bisnis, maka akan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan universitas sebesar 10 dan teori ekonomi sebesar 5. Kemudian Prof. Tarmizi, jika melakukan penugasan mata kuliah pengantar bisnis, maka akan mengeluarkan biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan sebesar 10, teori ekonomi 30, dan pasar modal 5. Kemudian Prof. Sambudi, jika melakukan penugasan pada mata kuliah riset keuangan, maka akan ada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh universitas sebesar 20 dan pasar modal sebesar 5. Nah, tabel yang terakhir adalah assignment list. Assignment list sendiri memberikan gambaran tentang urutan karyawan yang akan diberikan penugasan dan biayanya. Prof. Sarjoko, jika melakukan penugasan pada mata kuliah pasar modal, maka akan mengeluarkan biaya sebesar 80. Kemudian Prof. Panji, jika melakukan penugasan ke mata kuliah pengantar bisnis, maka akan mengeluarkan biaya sebesar 75. Di sini Prof. Tini tidak melakukan penugasan, jadi untuk biayanya juga tidak ada. Kemudian Prof. Tarmizi, jika melakukan penugasan ke mata kuliah riset keuangan, maka akan mengeluarkan biaya sebesar 70. Dan Prof. Sambudi, jika melakukan penugasan pada mata kuliah teori ekonomi akan mengeluarkan biaya sebesar 70 dengan total biaya secara keseluruhan yaitu sebesar 295. Nah, langkah selanjutnya jika sudah adalah kita save data ini yang telah kita kerjakan tadi. Untuk nama file sendiri saya namakan dengan UTS POM soal 1. Nah, jika sudah kita save.